Halo kawan, ketemu lagi di channel ini ya. Channel dimana kita belajar bagaimana cara mencari uang di internet, ataupun bagaimana teknik mencari uang di internet, atau mencari uang secara online. Kita tahu mencari uang di internet tidak melulu menjual barang dagangan yang kita punya. Lantas kita upload di salah satu toko online, walaupun pada dasarnya mencari uang di internet itu memang melakukan penjualan, tapi tidak semua penjualan dalam bentuk barang ya. Ada juga penjualan dalam bentuk kemampuan yang kita miliki, ataupun teknik dan tata cara di internet kita manfaatkan bagaimana cara bisa menghasilkan uang. Untuk lebih detail dan jelasnya, yuk kita ikuti video di channel ini. Banyak macam cara untuk mencari uang di internet yang bisa kita pelajari. Karena macamnya banyak, jadi kawan semua tinggal pilih ya, mana yang lebih cenderung kawan sukai, lebih bisa dilakukan. Apapun dalam video ini, hasil dari yang kita dapatkan bukan tergantung dari tutorial ini ya, tapi tergantung dari orang-orang yang melakukannya, yaitu kawan-kawan semua dan user penyelenggara yang menyediakan website mencari uang di internet. Semua di channel ini hanya menunjukkan bagaimana cara kerja mencari uang di internet di website tersebut. Oke, mari kita langsung masuk ke PKP. Oke teman-teman, ketemu lagi ya. Kita ketemu di software untuk menjadi tester yang dibayar. Di sini pembayarannya sebesar $50 setiap kita menghasilkan bugs. Bug itu apa sih? Bug itu bukan virus ya. Bug itu adalah suatu kesalahan yang terjadi di software, bisa disebabkan oleh human error pada saat menciptakan software tersebut. Di sini kita bisa mengerjakannya di rumah. Dan ini perlengkapannya bisa smartphone atau komputer di rumah. Tahap-tahapannya register dulu, setelah register baru kita nanti diberi undangan untuk mengerjakan software mencari bugs. Setelah itu dapat pembayaran, setelah pembayaran kita diundang lagi untuk melakukan pengecekan software lagi, tergantung dari kemampuan kita dalam menyelesaikan pekerjaan itu. Usahakan sebaik-baiknya bekerja dan sebanyak-banyaknya bisa mengerjakan pekerjaan tersebut dengan baik supaya kita bisa menjadi ini best, jadi rajanya tester seperti itu. Yang berikut ini adalah orang-orangnya yang ikut menjadi tester, ada accounting, ada programmer, macam-macam. Di sini pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para member ya. Berapa saya bayar? Saya bayar biasanya $50 menemukan satu box. Pembayaran di mana? Transfer bank melalui PayPal. Peralatan yang digunakan apa aja? Komputer, smartphone, iPhone. Semakin banyak kita daftarkan nanti semakin bagus ya, supaya ada penilaian dari sana. Jadi bisa dipilih mau pakai apa peralatannya. Karena namanya software macam-macam. Bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan smartphone, iPhone, ada pilihannya. Bagaimana jika saya diundang tapi saya tidak bisa? Kita harus memberitahu kalau kita belum bisa mengerjakannya. Supaya apa? Supaya undangan yang kita terima itu diserahkan pada orang yang lain yang mampu, gitu. Supaya kondisi kita tidak jelek di mata tes IO ini. Bisa jadi kalau kita tidak terima undangan, tapi kita diundang, kita bisa jadi nggak diundang lagi untuk melakukan tes software tersebut. Undangan biasanya dilakukan melalui email. Dari email itu nanti kita bisa dikasihkan link atau diarahkan ke website untuk mendownload software yang akan kita kerjakan, mencari bugs tadi. Oke, ini adalah tahap kita mau daftar sebagai tester. Sebelum Anda masuk sini harus mengetahui dulu bugs itu seperti apa ya teman-teman ya. Bugs itu kalau bahasa dunia nyatanya kan kutu ya. Kutu juga ada di dalam komputer. Oke, ini cara sign up-nya. Kita klik sign up. Ini langsung masuk. Yang saya maksud kutu itu tadi kalau di dunia nyata mungkin kutu dalam bentuk itu ya. Ini masuk first name, nama awal, nama akhir, terus email, centang, sign up. Kalau di komputer, kutu itu ialah sesuatu yang merusak software, tapi rusaknya itu bukan disebabkan oleh virus. Virus itu seperti program kecil yang merusak software, ini bukan. Rusaknya itu karena memang dari awal produknya itu gagal.
gagal karena pada saat diciptakan ada kesalahan human error misalnya pada saat dijalankan suatu game, orangnya jalan memegang senjata tapi senjatanya ikut jalan tapi tidak nempel di tangan misalnya, itu bug, itu misalnya itu bisa disebut bug. Atau misalnya kita sedang main tembak-tembakan, musuhnya kita tembakin kena tapi nggak mati-mati, nah itu bug itu. Seperti itulah kira-kira. Begitu juga software, di sini yang dicek tuh software ya, website banyak. Setelah kita masuk sini, kita akan isi email, password. Nanti email password itu kita setnya nggak di sini. Ini setelah kita sudah daftar ya. Nanti setelah kita daftar pertama tadi, kita lewat email kita set password. Ini maksudnya setelah kita set password, baru kita ngisi ini untuk masuk ke TSGO ini. Untuk daftar di sini tahapnya agak panjang, nggak seperti biasanya. Nah, kita lewat email ini, nanti di sini akan nah ini dia. Kita set passwordnya di sini, teman-teman. Beda karena untuk website ini kita emang dibutuhkan orang-orang yang detail sekali. Maka mereka butuh data diri kita detail. Ada tahap-tahapnya untuk daftar di sini, ada 1 sampai 5. Tahap 1 tadi sudah kita kerjakan, pendaftaran pertama. Kemudian tahap 2 ada screen name misalnya, saya bikin di sini. Screen name ini untuk tampilan nama saya nanti di depan websitenya ini. Apa kita mau nampilkan apa nama kita? Apakah nickname kita atau apa, terserah kita ya. Bahasa yang kita gunakan misalnya bahasa Indonesia native, terus bahasa keduanya bahasa Inggris atau bahasa apa, misalnya Anda punya 5 bahasa, masukin aja sini. Terus nanti ada time zone-nya, karena kita di sini yang dipakai negara Indonesia ibu kota ya, negara ibu kota kita pakai Jakarta, walaupun kita tinggal di Kalimantan, Sulawesi, Papua misalnya, kita pakai time zone-nya Jakarta. Karena yang tersedia di sini cuma Jakarta, tidak ada yang lain. Makanya kita pakai Jakarta. Country-nya juga negaranya Indonesia. Bisa langsung lanjut aja. Setelah itu kita lanjut tahap ketiga. Begitu seterusnya. Ini macam-macam negaranya ya. Indonesianya mana ini? Kita cari Indonesianya. Indonesia. Ya, Indonesia. Ya, sudah semua, lanjut. Kita lanjutkan terus sampai tahap 3. Di tahap ketiga ini Anda punya pengalaman nggak di software testing? Kalau misalnya tidak punya pengalaman, kita bikin 0 aja. Tapi kalau misalnya punya pengalaman, mungkin Anda sebelumnya pernah ikut software testing, berapa tahun Anda ikut? Ya kita isi di sini 1 tahun, 2 tahun. Level pendidikannya apa? S1, S2, D3, di sini ada ini master degree, S2 ini. Status pekerjaannya, pekerja full time atau pekerja kontrak atau pengangguran juga ada sini. Saya bikin part time aja ya. Oke, continue, lanjut. Lanjut. Ya. Keempat, alat yang kita gunakan pada saat melakukan software testing. Di sini alat yang digunakan saya misalnya komputer, PC ya, PC laptop, boleh. Di sini ada smartphone. Semakin banyak alat yang Anda gunakan semakin bagus. Dan operasinya juga di sini apa? Misalnya Windows itu nanti browsernya apa? Browsernya saya pikir di sini saya pakai Google Chrome gitu. Jadi jelas semuanya. Jadi mereka menyesuaikan peralatan yang kita pakai dengan operasional browser yang kita gunakan. Sini kita langsung in device. Nah, misalnya ada plus ini kita tambahkan lagi smartphone nanti biasanya ada pakai Android, browsernya apa, terus lanjut misalnya ada iPhone, browsernya apa, kita ikutin aja dan lanjut. Yang kelima ini adalah terakhir untuk mengisi data kita, jenis kelaminnya, nama depan, nama belakang, terus alamat rumah, kode pos, kotanya apa, negaranya apa,
kelahiran, tanggal lahir. Setelah semua itu diisi, langsung finish. Setelah finish, nanti baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Apa sih? Supaya kita tahu ya, setelah kita mengisi ini selesai, kita bukan langsung diberi pekerjaan. Nggak bisa, karena mereka membutuhkan menilai kita lagi. Kemampuan kita sampai apa sebelum mereka memberikan pekerjaan ngetes software kepada kita. Nah, ini adalah tampilan depannya, dashboardnya ya teman ya. Seperti kita tahu ini sebelah kiri ada gambar kunci, ini sudah ditentang, itu tadi yang kita isi. Kemudian ada kotak biru, yang kotak abu-abu. Yang biru ini adalah yang kotak terbuka. Ini adalah kotak berisi pelajaran. Kita dikasih kuliah sebenarnya seperti ini. Kasih kuliah, kursus lah. Kursus, setelah kursus baru kita nanti dikasih kuis atau pertanyaan-pertanyaan dari hasil kursus kita itu. Dari itu nanti kita dinilai seberapa sih kemampuan kita menguasai kursus yang singkat ini. Kursus ini dilakukan selama 30 menit teman-teman. Agak lama, makanya saya nggak mungkin jelaskan selama 30 menit di sini. Kursus saja 30 menit. Jadi gambar umumnya seperti itu. Ini kursus tuh kuis. Kursus kuis ini setelah kita selesaikan, kita selesai isi, kita lanjut nanti ke kotak abu-abunya masih digembok, nanti akan terbuka setelah kita lulus. Kebuka, nanti kita ikut lagi kuis seperti itu. Nah, kotak yang ada bug reproduction ini adalah kotak kursus bagaimana kita nanti setelah mendapatkan bugs dari software yang kita kerjakan, reportnya itu seperti apa. Ini masih kursus juga, nanti cara bikin reportnya seperti apa, report tidak menemukan bug seperti apa. Nah, seperti ini. Ini tadi onboarding reproduction course ya. Kita lihat ini membutuhkan waktu 30 menit, bayangin aja teman-teman. Workshop covering 3 main topik, terdiri dari 4 topik yang dibahas. Setelah itu ada quiz, short quiz test untuk pengetahuan kita. Tuh, bayangin aja teman-teman. Jadi tidak seperti website-website sebelumnya yang saya beritahu ke teman-teman ya, kalau ini ya kita benar-benar kita dinilai, kita layak tidak. Tapi ini benar-benar menjanjikan teman-teman ya, dengan bayaran $50 itu, jika 1 bulan teman-teman bisa kerjakan 5 saja, waduh sudah dapat $250 1 bulan. Semakin sering kita mengerjakannya, semakin kita sukses, semakin kita dinilai bagus. Lihat ini untuk onboarding user story 20 menit teman-teman, terdiri dari 3 topik pembahasan. Setelah ada 3 pembahasan, kita dites lagi, benar teman tuh, dites lagi kita semua. Setelah dites baru lanjut. Nanti dites itu, hasil tes kita itu seperti apa nilainya. Tuh, halamannya dari halaman 1 sampai 9. Jika kita mau ikutin, lanjut aja. Begitu seterusnya. Jadi benar-benar ini dibutuhkan orang-orang yang siap untuk mereka. Ini adalah tampilan untuk kita mengundang teman-teman referral ya. Jika kita ingin mengundang teman-teman kita ikut juga di tes IU ini, kita copy link ini, mereka bisa daftar melalui link yang kita ini, link yang terdaftar ini. Pembayarannya kita dapat bayaran 5 euro mungkin ini ya. Logonya saya kurang paham euro ini. Nah, di sini copy to clipboard tuh. Ini kita kasih undang teman-teman agar mereka daftar lewat sini. Nanti pembayaran ya. Di sini ada 3 kotak di bawah itu, bisa teman-teman lihat nih. Tester sign up, ada berapa yang daftar, tester who meet the requirement. Ada berapa yang cocok, yang lulus katakanlah melalui tes IU ini, terus berhasil uang yang kita dapatkan. Jadi staf yang daftar belum tentu cocok dengan yang diinginkan oleh tes IU ini ya. Itu teman-teman. Begitu seterusnya. Setelah itu semua nanti baru teman-teman bisa mendapatkan dikirim undangan untuk melakukan tester sebagai tester software. Oke teman-teman, mudah sekali kan? Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.